apa yang menjadi minat kajian saya itu sebenarnya ada di psikologi agama. Kalau psikologi agama bersentuhan dengan tasawuf dan perempuan. Ternyata majelis taklim itu Masya Allah menjadi jangkar bangsa Indonesia. Karena melalui majelis taklim, contoh yang namanya pemilu itu kan ruwet banget. Tapi cair ketika kita di majelis taklim, apapun partainya cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Next Class Podcast bersama saya Olivia Ferrari. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu kita akan membahas soal pendidikan Islam yang relevan sepanjang zaman. Tentunya kalau mau ngomongin soal pendidikan Islam, saat ini bersama saya sudah ada salah satu tokoh pendidikan Islam dari UIN Jakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Sururin. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk semua. Terima kasih udah diundang di podcast yang spesial. Kami juga terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kepadatan. Boleh mungkin diceritakan, Prof, lagi sibuk apa nih, Prof, akhir-akhir ini? Kebetulan saat ini saya diberi amanah untuk menjadi wakil koordinator Kopertais ya, koordinasi untuk koordinat perguruan tinggi Islam swasta untuk DKI Jakarta dan Banten. Jadi keseharian tugas saya kalau di kampus selain menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, juga diberi amanah menjadi wakil koordinator Kopertais wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Wilayah 1 DKI Jakarta, ya, Masya Allah, betul. karena seperti kita tahu ya, salah satunya Profesor Dr. Sururin merupakan guru besar pendidikan Islam di UIN Jakarta. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai nih ya, Prof, soal bagaimana pendidikan Islam. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh perjalanan akademik dari Prof. Sururin sendiri, mungkin boleh Prof diceritakan perjalanan nih sampai akhirnya menjadi guru besar pendidikan Islam di UIN Jakarta, Prof. Perjalanan pendidikan, saya sebenarnya dari kampung ya, saya dari kota, salah satu kota atau daerah yang ada di Bojonegoro. Tidak terbayang, tidak ada bayangan saya akan menjadi dosen. Minimal jadi guru lah atau maksimal jadi guru lah gitu. Guru pun juga itu pun juga bukan guru besar ya, hanya sekedar guru. Itu perjalanan hidup saya. Jadi ketika saya jadi guru besar kemudian bisa mengabdikan diri di UIN Syaifullah Jakarta, ini satu anugerah, satu kenikmatan yang sangat besar dalam kehidupan saya. Saya mengawali pendidikan mulai dari tingkat dasar seperti yang lain, kemudian sanawiyah, aliyah, S1, S2, S3. Kebetulan S1 saya di Surabaya, di IAIN, dulu belum ada UIN ya, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di situ saya sudah mulai ikut organisasi, tapi organisasinya adalah bukan organisasi kemahasiswaan. Kalau organisasi kemahasiswaan itu kebetulan rumah kakak saya di mana saya tinggal itu lumayan jauh. Jadi saya justru ikut kegiatan yang kemasyarakatan, dan itu ternyata membawa garis kehidupan saya sampai sekarang sehingga saya aktif di kegiatan kemasyarakatan. Jadi ketertarikan begitu ya, Prof? Betul. Kemudian S2 saya dulu masih YIN Imam Bonjol. Jadi di Padang karena program beasiswa sehingga saya bisa melanjutkan ke sana. Mulai ada ketertarikan dengan memang bidang untuk S1 saya pendidikan. Mau nggak mau S2 juga saya ingin linear pendidikan walaupun kayak seperti di SPS sekarang ya. Ini kan Islamic Studies, tapi saya ngambil fokus atau konsentrasi di pendidikan Islam. Waktu itu dosennya walaupun kita kuliah di Padang, dosennya semuanya dari Jakarta. Saya bertemu dengan Prof. Azra, Prof. Zakiyah, terutama Prof. Harun Nasution dan beberapa dosen dari Jakarta itu sudah mulai mempengaruhi pemikiran kita. Kemudian ketika lulus dari sana ada kesempatan, waktu itu saya di Jakarta bukan untuk kuliah, tapi kebetulan PNS saya keterimanya di Jakarta. Jadi saya ke Jakarta dalam rangka menjadi CPNS, sementara teman-teman saya yang ada di Padang, alumni dari Padang, karena sebagian sudah menjadi dosen dan sebagian lagi sudah diterima menjadi CPNS 1 tahun sebelum saya, pada
berbondong-bondong ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Oke, rombongan gitu Iya, ya, Prof, ya? rombongan. Ada beberapa teman saya melanjutkan studi ke S3 UIN Jakarta. Waktu itu juga belum jadi UIN. Jadi di sana akhirnya bertemu lagi saya dengan teman-teman saya. Alhamdulillah, nanti kalau mau bertanya tentang apa tesis saya, disertasi saya, sehingga itu juga yang kemudian membuat apa yang menjadi minat kajian saya, itu sebenarnya ada di psikologi agama. Kalau psikologi agama bersentuhan dengan tasawuf, dan apa itu psikologi agama bersentuhan dengan tasawuf dan perempuan. Maka kemudian tesis saya tentang Rabi'atul Adawiyah, saya melihat dari perspektif psikologi agama, dan pemikiran itu terus berlanjut tentang perempuan juga ketika saya menyelesaikan disertasi saya tentang perempuan dalam dunia tarekat. Lagi-lagi saya menggunakan perspektif psikologi agama. Jadi dunia perempuan itu sudah apa ya, kayaknya bukan hanya karena saya perempuan, tapi memang menarik untuk dibahas, menarik untuk diteliti, dikaji, dan bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap berbagai persoalan perempuan yang ada di masyarakat, itu masih menjadi bahasan dan isu yang selalu menarik begitu betul, ya, Prof. betul. Nah, tadi Itu kalau perjalanan pendidikan yang kemana-mana. Masya Allah, itu belum, masih panjang lagi ya, Prof, ya. Tapi kalau lebih jauh, ini tadi juga Prof Sururin sudah menyinggung soal psikologi agama dan yang lain. Sebelum sampai perjalanan akademik di Prof, ingin membahas secara personal kehidupan dari pribadi Prof Sururin sendiri nih. Pasti di dalam perjalanan panjang ataupun kehidupan seseorang punya figur ataupun salah satu inspirator begitu, Prof. Nah, selama perjalanan kan Prof Sururin juga sudah tertarik mengenai dunia pendidikan. Apakah ada momen pengalaman tertentu ataupun di mana sih Prof titik akhirnya Prof sendiri memutuskan untuk terlibat lebih jauh soal pendidikan Islam ini, Prof? Oke, baik. Awalnya, kalau sebenarnya banyak ya, hampir tiap level saya ada tokoh yang menginspirasi. Walaupun mungkin orang tua itu bagi saya yang sangat-sangat mempengaruhi karena pola asuh orang tua ya. Jadi menurut saya bahkan untuk saat ini dan selanjutnya dan sampai kapanpun pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tapi pada saat-saat tertentu, misalnya ketika di S1, saya ngambil mungkin tidak S1 ya, aliyah gitu ya. Kebetulan aliyah saya di pesantren, walaupun sebentar, ngalap berkah. Kalau bahasa santrinya itu kan ngalap berkah gitu ya. Walaupun hanya sebentar, tapi ada kesan yang mendalam tentang bunyai saya. Namanya Ibu Nyai Mahfudoh Ali Ubaid. Itu sangat terkesan, bahkan ketika saya sudah menjadi alumni pun, beliau banyak menginspirasi dan ngayomi gitu ya, ngayomi dan ngajak saya untuk bisa terlibat di organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, ketika saya kuliah S1 ketika saya mengikuti mata kuliah psikologi agama, apa yang saya alami, kebetulan saya ikut kakak saya. Kakak saya itu waktu itu masih punya anak kecil-kecil. Ilmu yang saya peroleh di kampus itu langsung implementatif. Ketika saya berhadapan langsung, ketika saya ngomong atau saya ngasuh atau saya lagi terlibat dengan ponakan-ponakan saya yang kecil, ilmu yang saya peroleh itu implementatif langsung. Itu mulai ada ketertarikan dalam psikologi agama. Sampai kemudian saya melanjutkan studi ke S2. Oleh karena itu, mengapa psikologi agama menjadi bidang yang kemudian menarik minat? Karena apa yang saya pelajari sangat implementatif, sesuai dengan kehidupan yang ada di sekeliling kita, terutama yang ada di sekitar saya gitu ya. Jadi kenapa saya tertarik dalam psikologi agama dan tetap koridornya adalah koridor pendidikan, karena kalau dulu waktu saya kuliah kan belum ada ya di IAIN, apalagi waktu awal-awal fakultas psikologi itu nggak ada. Adanya kan tarbiyah, kemudian konsentrasi, baru kita tahun 2000 setelah menjadi UIN kan baru ada fakultas psikologi. Jadi itu masih seperti itu. Kemudian ketika saya menjadi dosen di IAIN waktu itu, saya menjadi asisten Profesor Dr. Zakiyah Derajat sampai beliau wafat mulai tahun 2098 ya sampai 2013 saya mendampingi beliau
Jadi mau nggak mau keilmuan beliau itu mempengaruhi perjalanan akademik saya. Terutama kenapa saya fokus ke psikologi agama, sebenarnya juga ke kesehatan mental, karena sebenarnya beliau adalah tokoh kesehatan mental. Itu yang kemudian menginspirasi saya ketika proses pendidikan gitu ya. Proses pendidikan kan ada tokoh-tokoh yang menginspirasi, dan salah satu diantaranya Profesor Dr. Zakiah Derajat bagi saya untuk perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya tokoh perempuan. Karena tokoh perempuan zaman dulu kan yang jadi profesor jarang-jarang banget. Profesor atau dulu yang belajar secara formal. Karena kalau untuk perempuan yang lain banyak mungkin yang pinter, tapi kan tidak belajar secara formal gitu ya. Para ibunya itu nggak kalah pinternya, tapi beliau tidak terekspos atau tidak beraktivitas di dunia publik, lebih banyak ke internal pesantren gitu kan, paling-paling majelis taklim. Nah ini sangat berbeda. Misalnya ya sebenarnya ada banyak tokoh, tapi kebetulan yang menginspirasi saya adalah salah satu diantaranya untuk kajian-kajian kenapa psikologi agama, kenapa perempuan, terutama psikologi agamanya itu adalah Ibu Profesor Dr. Zakiah Derajat. Nah, nanti kalau ketika berikutnya beda-beda. Saya pun juga punya tokoh ya. Ketika S1, saya tuh mengagumi kan ada Cak ya. Kebetulan kalau boleh ini. Yang pertama Cak Nun. Nah, MH Ainun Najib. Jadi waktu saya kuliah S1, saya tuh suka membaca buku dan beberapa tulisan Cak Nun itu di koran. Waktu itu kalau di Jawa Timur yang paling terkenal itu Jawa Pos. Tidak bermaksud untuk promosi ya, tapi memang Jawa Pos pada yang saat saya itu ya, Prof. Jadi hampir setiap hari sarapan saya adalah koran gitu ya. Dan tiap minggu ada tulisan dari Cak Nun sehingga tulisan itu mempengaruhi. Nah, ketika saya kuliah S2 itu bukan Cak Nun lagi tapi Cak Nur. Karena pemikiran untuk di S2 itu kan lebih banyak bahas masalah pemikiran gitu ya. Ketika di S3 itu malah Gus Dur. Jadi berbeda-beda setiap ya, iya betul. Dan nanti mungkin ketika saya di organisasi yang tadi saya sampaikan, tiap ini saya punya tokoh-tokoh. Misalnya ketika di organisasi tokoh yang menginspirasi, misalnya Ibu Nyai Mahfudoh Ali Ubaid, mungkin saat ini usianya sudah 83 tahun, 84 tahun, tapi sangat energik dan selalu memotivasi kami, memberikan inspirasi. Jadi kalau saya tokoh yang saya senengin, lihat wajahnya ada udah sejuk, adem gitu, ya, ngayomi, Masya Allah, selalu tersenyum. Jadi mengajarkan bagaimana kita berelasi dengan sesama, bagaimana kita harus ngayomi, bagaimana kita memimpin sebuah organisasi sehingga guyup, sehingga bisa bekerja bareng-bareng. Di sini ada tokoh yang sepuh yang kita kagumi, yang kita takzimi, sementara di level yang lain ada tokoh-tokoh muda yang siap untuk menerjemahkan gitu ya, pemikiran atau mungkin inspirasi, menginspirasi kami untuk bisa menerjemahkan apa yang beliau gagas gitu ya, ide-ide. Masya Allah. Dan tadi kan kalau cerita dari Prof. Sururin juga menyampaikan sejak dini udah tertarik dengan dunia pendidikan begitu, Prof. Sampai perjalanan waktu banyak banget nih tokoh-tokoh inspirator di balik Prof. Sururin sendiri. Tapi kapan sih, Prof, yang menjadi momen yang akhirnya membuat Prof sendiri ingin mendalami, tertarik soal integrasi pendidikan Islam, khususnya dari psikologi agama, Prof? Oke. Kalau integrasi keilmuan itu kan berarti, apalagi seorang akademisi dari UIN Jakarta ya. Ketika saya menjadi ketua LPM, jadi perjalanan saya dulu kan sebelum jadi ketua LPM kan menjadi kepala PSGA. Saya tuh menikmati banget, enjoy banget ketika menjadi kepala PSGA karena itu aku banget. Jadi apa yang saya kerjakan, apa yang saya kerjakan ketika saya di luar kampus, kebetulan saya aktif di Ormas, aktif di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan itu subjeknya, artinya kegiatan kita itu kan terkait dengan perempuan dan anak. Kebetulan saya juga ibu rumah tangga, saya dengan anak-anak saya. Jadi kan saya bilangnya tuh aku banget gitu ya. Jadi tapi begitu saya diberi amanah di ketua lembaga penjaminan mutu, karena mungkin saya sebagai asesor Ban PT ya yang membuat, dan sebelumnya saya di Fakultas Tarbiyah diberi amanah untuk menjadi kepala pusat penjaminan mutu dan pengembangan kerjasama. Jadi alasan itu mungkin yang menjadi dasar kenapa kemudian saya diberi amanah menjadi ketua
lembaga penjaminan mutu. Nah, pada saat menjadi ketua LPM barulah saya mulai ngehnya itu sambil bagaimana bisa mewujudkan. Karena ketika saya diberi amanah menjadi ketua LPM itu mulai bahwa oh ternyata integrasi keilmuan, kalau kita kan keilmuan, keislaman dan keindonesiaan itu benar-benar harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika yang ada di UIN Jakarta. Bagaimana kita karena terus terang di UIN Jakarta kan kita belum ada yang namanya simbol atau bahasa, belum ada ilustrasi, apa sih bahasa yang biasa kita gunakan, itu kan nggak ada. Berbeda dengan kampus-kampus yang lain, karena saya juga melakukan penelitian, melakukan kajian gitu ya. Jadi saya ingat betul bahwa ada beberapa program yang kita jalankan saat itu. Mulai dari bagaimana menyiapkan dosen-dosen agar dosen-dosen itu memahami integrasi keilmuan, keislaman dan keindonesiaan. Ini terkait dengan integrasi itu ya maksudnya. Nah, bagaimana memahami itu, akhirnya kita membuat beberapa pelatihan, beberapa workshop. Termasuk workshop bagaimana agar kita punya buku, istilahnya blueprint gitu ya. Tapi ternyata di UIN Jakarta sangat berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Saya ingat betul kayaknya integrasi keilmuan, keislaman dan keindonesiaan yang di UIN Jakarta itu sulit untuk diilustrasikan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk apa ya, istilahnya itu simbol. Kalau UIN Jogja kan jelas di situ ada jaring laba-laba. Kalau di UIN Surabaya ada Twin Tower. Kalau kemudian kita ke Malang itu ada pohon gitu ya, atau pohon ilmu dan beberapa kampus yang lain. Sampai sekarang kayaknya di UIN Jakarta itu tidak dilakukan karena begitu banyaknya, kayaknya tidak terdeskripsikan hanya dalam sebuah gambar. Nah, mulai dari situ kita tuh ingin tahu sebenarnya keintegrasi keilmuan, keislaman dan keindonesiaan versi UIN Jakarta itu yang seperti apa. Nah, mulailah kami terlibat dalam penyusunan peraturan, bagaimana peraturan dari SK Rektor tentang integrasi keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, dan saya mulai memahami lebih dalam lagi. Mungkin kalau saya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu, saya tidak memahami lebih dalam lagi. Saya masih ingat betul satu tokoh yang saya sebutkan di sini adalah Profesor Dr. Suwito. Jadi saya harus menyebut karena banyak peraturan perundangan, terutama SK-SK Rektor yang ada di UIN Jakarta itu banyak yang digagas, kemudian dirumuskan. Salah satu di antaranya orang yang paling banyak berperan di situ adalah almarhum Profesor Dr. Suwito. Termasuk di antaranya adalah ketika menyusun SK Integrasi Keilmuan, Keislaman dan Keindonesiaan di UIN Jakarta. Saya baru paham itu. Berarti setelah akhirnya menemukan dan tertarik dengan integrasi keilmuan ini, Prof, melihat dari ilmu-ilmu modern dan dikombin dengan nilai-nilai Islam begitu, Prof, terutama di UIN Jakarta sendiri, mungkin apa tantangan atau yang sejauh ini masih harus terus dihadapi oleh Prof Sururin begitu? Oke, sebenarnya kalau integrasi, saya sampai karena sudah diberikan ini ya, bahwa ini terkait dengan integrasi, maka sebenarnya ketika saya belajar mulai dari kecil kan sebenarnya sudah ada integrasi ya, tapi belum dalam bentuk konsep. Nah, untuk saat ini bagaimana kita bisa memahami integrasi keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, karena ada banyak output yang ingin dihasilkan ya. Output yang pertama dan yang paling ultimate adalah membuat peradaban baru. Kalau peradaban baru itu kan berarti sangat luas sekali, dan kita menginginkan dengan adanya integrasi keilmuan, keislaman dan keindonesiaan akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang mengintegrasikan antara kedua dan ketiga. Kedua kan berarti keilmuan dan keislaman, dan ketiga adalah keindonesiaan. Bagaimana kita bisa memunculkan Indonesia menjadi sebuah apa ya istilahnya tuh pusat gitu ya, peradaban terutama peradaban Islam, walaupun kita bukan negara Islam, tapi bisa menjadi pusat peradaban Islam di dunia untuk saat ini dan untuk saat yang akan datang. Maka sebenarnya dibutuhkan kajian-kajian kalau kita beragama Islam
dan dalam perspektif Islam integrasi keilmuan itu. Karena dengan integrasi keilmuan ini saya berbicara makro ya, tidak nanti boleh kita berbicara secara mikro, tapi kita berbicara makro dulu. Nah, secara makro kita bisa melihat bahwa output dari integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan itu output besarnya adalah peradaban. Nah, untuk bisa mewujudkan peradaban maka harus ada kajian-kajian yang mendalam. Nah, kajian-kajian yang mendalam yang coba mengintegrasikan antara ilmu-ilmu yang sekarang ini berkembang di barat. Karena sebenarnya ilmu kan satu. Kalau dalam integrasi keilmuan kita kan ilmu sumbernya satu. Kauniyah gitu ya, dan ada kauliyah gitu kan. Jadi memang yang memang diwahyukan oleh Allah dan memang yang ada di alam semesta yang memang harus kita teliti, kita kaji sehingga menghasilkan konsep baru, ilmu baru yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi umat seperti itu. Nah, dengan integrasi diharapkan akan memunculkan ilmu-ilmu baru. Saya masih ingat betul yang disampaikan oleh Prof. Vito bahwa diharapkan akan muncul ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru itu bisa jadi integrasi antara keilmuan dan keislaman sehingga menjadi sosiologi Islam, psikologi Islam, dan beberapa itu kan sebenarnya integrasi. Integrasi itu bukan kemudian dikotomi satu-satu ada gitu, bukan, tapi benar-benar integrasi sehingga menjadi satu bidang keilmuan tersendiri, satu cabang keilmuan tersendiri, satu rumpun keilmuan tersendiri, di mana ilmu itu kemudian terintegrasi betul sehingga keilmuan yang ada itu benar-benar didasari oleh rasa keimanan kita dan menambah ketakwaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ilmu kita belajar muaranya semuanya sebenarnya ke sana untuk kemaslahatan umat ya. Dalam bahasa yang saya gunakan untuk rahmatan lil alamin. Untuk rahmatan lil alamin. Dan yang menjadi pertanyaan juga tadi Prof sudah sampaikan begitu. Outputnya tentu ini menjadi peradaban dan SDM yang berkualitas juga. Betul. Nantinya kan ya Prof. Nah, yang menjadi PR begitu. Bagaimana dari pandangan Prof Sururin sendiri kalau dilihat mungkin ini dari sudut pandang saya sebagai anak muda dulu nih Prof, yang masih kerap terjadi terkadang kita tumbuh di lingkungan yang untuk berpikir kritis itu masih sangat terbatas. Apalagi mungkin di beberapa sekolah untuk berpikir kritis atau menjawab guru dalam segi pertanyaan untuk mempertanyakan banyak hal itu masih terbatas atau feodal dalam dunia pendidikan begitu masih kerap terjadi. Dan apakah itu juga menjadi salah satu tantangan integrasi dari pendidikan Islam ini juga nggak sih Prof? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, memang praktek pendidikan tidak hanya di perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi kan memang konsep gitu ya, yang diharapkan integrasi keilmuan itu juga ada di sekolah-sekolah. Dan kebetulan negara kita memang bukan negara Islam, tapi nilai-nilai keislaman itu kan udah sangat kuat sekali. Yang diharapkan di situ sudah masuk salah satu di antara integrasi keilmuan kan adalah bahwa niat kita belajar ujungnya kemana itu kan udah bagian dari integrasi keilmuan. Kalau tadi disampaikan betul sekali bahwa kita ingin berkembang dengan baik. Ketika ingin berkembang dengan baik, maka perlu yang namanya penelitian dan pengembangan. Ketika penelitian dan pengembangan perlu berpikir kreatif, berpikir kritis. Saya sepakat. Kekurangan kita seringkali itu tidak hanya dalam berpikirnya, tapi juga di metodologinya. Jadi tidak hanya di kesempatan untuk berpikir, tapi juga metodologinya. Jadi metodologi juga perlu. Kalau metodologi dalam keilmuan yang sifatnya kayak ilmu agama, kita kan tidak membutuhkan lab yang banyak. Tapi kalau ilmu-ilmu yang eksak itu kan dibutuhkan lab yang bagus. Jadi masalahnya tidak hanya di SDM. SDM masih sangat terbatas. Kapasitas keilmuan untuk mengembangkan kalau kita bandingkan dengan dunia luar yang sangat serius, yang mungkin kita bisa melihat dari outputnya lah. Kalau seringkali saya sampaikan ke mahasiswa saya, keilmuan seseorang itu seringkali dilihat dari kemanfaatannya. Kemanfaatannya itu kemudian kalau dalam dunia akademik dilihat dari salah satu di antaranya berapa orang yang sudah meraih Nobel. Ketika seseorang sudah meraih Nobel, biasanya tuh keilmuannya sudah dinikmati, dimanfaatkan gitu ya, oleh banyak orang sehingga layak diapresiasi untuk mendapatkan Nobel. Dan itu biasanya di negara-negara yang punya istilahnya tuh culture, mempunyai budaya, mempunyai tradisi keilmuan penelitian yang sudah bagus, yang sudah mapan, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini masih menjadi PR besar ya.
berarti Prof. PR besar. Jadi selain kapasitas diri, kompetensi diri, kapasitas diri juga termasuk di metodologi dan termasuk di antaranya fasilitas yang tersedia. Karena kalau saya kebetulan pernah di LPM ya, melihatnya tuh gampang sekali. 10 terbaik perguruan tinggi itu ada di mana? Karena ketika 10 terbaik perguruan tinggi, yang pertama itu seringkali dilihat dari outputnya. Selain outputnya adalah kolaborasinya. Kolaborasi seringkali dilihat dari berapa jumlah dosen inbound outbound, mahasiswa inbound outbound gitu kan. Itu akan terlihat kemanfaatannya secara lebih luas lagi, secara global bahasanya ya, secara mendunia, secara internasional. Dan bahasa menjadi salah satu yang menjadi kendala termasuk saya. Jadi, kenapa Prof? Kendala. Gini, saya pernah ya ketika saya aktif di salah satu organisasi kemasyarakatan, kerjasama dengan UNFPA, kerjasama dengan lembaga-lembaga dunia gitu. Terus saya bilang gini, andaikan saya bisa berbicara di forum-forum internasional dengan baik, mungkin saya akan menyuarakan itu. Gitu ya. Tapi ternyata kelemahan di dalam bahasa juga sangat mempengaruhi. Ternyata kita belum mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu di antaranya adalah kemampuan bahasa untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita di dunia internasional. Iya kan? Benar. Kita untuk menjadi contoh-contoh baik itu kan banyak sekali. Sekedar contoh. Kebetulan mungkin di luar forum ini saya sampaikan, saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Pokja Majelis Taklim Nasional. Ada 3 yang menjadi mimpi. Ketika saya diberi amanah selalu saya punya mimpi. Dimanapun saya diberi amanah saya punya mimpi gitu ya. Jadi ketika saya diberi amanah menjadi Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, mimpi saya nanti harus ada daycare, nanti alhamdulillah terwujud. Ketika saya menjadi Ketua LPM, kepinginnya tuh harus ada legacy gitu ya, ada warisan. Ada legacy ya, bermanfaat legacy, yang ditinggalkan betul, begitu, legacy Prof. gitu ya. Nah, saya ketika diberi amanah menjadi Ketua Pokja Majelis Taklim Nasional, apa yang dalam bayangan saya, yang pertama, saya punya mimpi yang namanya Majelis Taklim itu di sembarang tempat ada, di semua. Majelis Taklim itu satu kampung bisa jadi tiap RT ya. Kebetulan saya tinggal tidak jauh dari kampus ini ya. Hari Senin ini ibu-ibu, hari Selasa ini. Kalau jadwal satu hari Jumat. Hari Jumat itu di Majelis Taklim yang ada di masjid di dekat rumah saya. Itu jadwal saya. Jadi hampir ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada berapa sih jumlah majelis taklim? Ternyata majelis taklim itu Masya Allah menjadi jangkar. Iya, nggak cuma menjadi jangkar bangsa Indonesia. Karena melalui majelis taklim, contoh, yang namanya pemilu itu kan ruwet banget. Ya. Tapi cair ketika kita di majelis taklim, apapun partainya, cair. Gitu kan? Ini salah satu contoh bahwa majelis taklim itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Kita ingin share ke dunia internasional. Ini loh salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang sebenarnya bisa dilihat dan bisa menjadi referensi bagi dunia internasional. Bagaimana mengelola masyarakat berbasis komunitas yang benar-benar dengan kesadaran komunitas itu sendiri. Maka ketika ada yang menyebut ketika saya orasi ilmiah tentang lifelong learning education yang berbasis komunitas masyarakat di Indonesia real. Ketika kita ngomong SDGs, chapter 4 itu adalah pendidikan sepanjang hayat. Loh Indonesia itu loh, masyarakatnya terutama perempuan gitu ya. Karena majelis taklim memang tidak hanya perempuan, tapi kan yang banyak perempuan dan kebetulan concern saya perempuan. Itu Masya Allah, banyak sekali dan bisa mewujudkan banyak hal untuk kemasyarakatan. Sehingga masyarakat, kenapa sih masyarakat Indonesia tidak mudah banget tersulut gitu ya? Karena kita punya majelis taklim yang ngerem-ngerem, kita punya majelis taklim termasuk betul. Ya, apalagi untuk long life learning education sampai akhir hayat gitu ya. Sampai akhir hayat pun juga ibu-ibu walaupun sudah lansia masih punya eksistensi diri. Padahal eksistensi diri untuk lansia di dunia global dan apalagi kalau kemudian pakai ekonomi kapitalis atau ini itu kan udah disingkirkan semua menjadi masyarakat atau menjadi kelompok yang
termarginalkan lah karena sudah tidak produktif lagi, karena sudah tidak berdaya lagi dan sebagainya. Jadi merasa teralienasi. Tapi di Indonesia dengan adanya majelis taklim, maka ibu-ibu menjadi eksistensi dirinya masih ada. Mereka masih bisa bertemu dengan teman-temannya, mereka masih bisa berkomunikasi, mempunyai relasi sosial. Itu kan menjadi salah satu penguat mental, emosi jiwa bagi seorang perempuan, khususnya yang sudah lansia. Nah, ini kan sebenarnya menjadi salah satu contoh baik yang kalau kemudian ini kita tahu berapa jumlahnya, berapa dampaknya, dan apa saja pengaruh media, bukan ini ya, kalau media nanti kita berbicara lebih lanjut lagi, majelis taklim ini, maka kemudian saya punya 3 mimpi. Yang pertama adalah membuat data majelis taklim nasional untuk melihat kekuatan kan based on data. Kemudian yang kedua bisa menulis ensiklopedia majelis taklim Indonesia atau nasional. Dan kalau ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, orang menjadi tahu. Banyak yang lebih tahu. Iya, dan bisa menjadi salah satu rujukan referensi gitu kan. Lah, ini kan parsial gitu loh. Padahal kekuatannya sangat besar sekali, menjadi berbagai macam lah. Kita tidak hanya sekedar bagaimana menguatkan keimanan ketakwaan, tidak hanya religiusitas, tapi di situ juga ada masalah sosial, masalah kesehatan, masalah banyak yang ekonomi yang bisa kita kembangkan di majelis taklim. Maka ada 3. Yang pertama itu, yang ketiga kita ingin memberikan apresiasi kepada majelis-majelis taklim yang memang mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu. Maka kita ingin membuat festival majelis taklim. Jadi ada 3 itu sih, mendata 3 mimpi yang pertama, sehingga berdampak dan ada legasinya gitu ya. Dan itu bisa dibawa ke dunia internasional. Ketika kita ngomong perdamaian, kita ngomong tentang lingkungan, sekarang ini kan isu global, yang pertama biasanya tentang lingkungan, tentang perdamaian, kan biasanya isu-isu itu yang dibahas, lifelong learning education dan sebagainya. Dan itu sebenarnya majelis taklim banyak berkontribusi kalau kita bisa mendata dan menunjukkan dalam lebih yang lebih komprehensif, yang lebih besar lagi. Baik, sebelum membahas lebih jauh mengenai majelis taklim yang tadi terlibat sebagai wadah penghubung begitu ya Prof, dan terkait juga long life learning education yang Prof Sururin beritahukan begitu, ingin membahas terlebih dahulu, balik sedikit tadi di integrasi keilmuan begitu Prof, membahas sedikit kalau membahas soal generasi muda, mungkin sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk menjadi penyeimbang antara intelektual dan juga spiritual yang harus dimiliki generasi anak muda, biar kan pastinya adab lebih dulu dibanding ilmu begitu ya Prof. Betul. Kita sebagai anak muda tentunya boleh berpikir dengan kritis, cuma terhadap guru maupun yang lain kan ada adabnya juga nih Prof. Bagaimana agar balance nih Prof di antara keduanya? Oke, banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kalau yang di awal adalah keluarga. Peran penting. Keluarga itu sangat penting, yang saya sebut sebagai pola asuh. Itu sangat penting sekali bagaimana membentuk karakter anak gitu ya. Keluarga yang pertama, karena bagaimanapun juga kita lahir dan hidup di awal itu kan dengan keluarga. Nah, fase berikutnya adalah pendidikan formal, dan kalau kita berbicara di dunia akademik itu kan lebih banyak ke dunia formal ya. Maka perlu disusun kurikulum, perlu kemudian disusun kalau saya menyebutnya sebagai religious culture gitu ya, yang ada di sekolah, yang ada di madrasah, yang ada di pesantren jelas religious culture-nya itu masih kuat gitu ya. Dan salah satu religious culture yang kuat adalah karakter, bagaimana kita punya etika. Nah, etika ini menjadi sangat penting, moral itu menjadi sangat penting, dan kita bisa menanamkan mulai dari keluarga, kemudian yang kedua di sekolah formal gitu ya, formal. Kalau formal maka disebut dengan pendidikan. Yang pendidikan formal itu mulai dari perencanaan sampai pada peningkatan. Kalau saya biasa di penjaminan mutu, itu istilah yang digunakan adalah PPEPP gitu ya. Jadi bagaimana kita merencanakannya, melaksanakannya, mengevaluasinya, kemudian mengontrolnya. Artinya bukan mengontrol ini ya, artinya memantau gitu ya, apakah ini ada kekurangan atau tidak, sampai kemudian pada peningkatan.
Kalau kemudian belum bagus, direncanakan lagi bagaimana agar itu yang bagus, dan perlu kajian-kajian terus-menerus. Jadi, dan itu baru yang formal. Yang non formal dan yang ada di masyarakat, terutama sekarang ditambah lagi melalui media, itu waduh dahsyat sekali. Betul, untuk membentuk karakter seperti bahwa kita beretika dan bisa membalanskan, apalagi terkait dengan tadi religiusitas gitu ya. Kalau religiusitas sebenarnya di Indonesia kan sangat religius. Kalau religiusitas baru dilihat dari, kalau saya menggunakan teori ya, Gold dan Stark itu kan dari 5. Jadi keberagamaan religiusitas seseorang kan dilihat dari 5. Yang pertama dilihat dari doktrin. Saya melihatnya itu doktrin gitu. Bagaimana seseorang beragama, kalau dalam bahasa Islam itu keimanan. Bagaimana kekuatan keimanan kita. Dan biasanya untuk melihat keimanan kan nggak mudah. Biasanya kita bisa melihat bagaimana kuatnya itu ketika mereka menjalankan ibadahnya. Maka selain doktrin, dan biasanya kalau di Indonesia yang paling banyak adalah doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah kan hampir semuanya yang ada di sini. Mayoritas. Dan kita tahu bagaimana doktrin Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, baik dalam masalah fikihnya, dalam masalah akidahnya, dan juga dalam masalah akhlaknya. Untuk masalah fikih, kita kan bisa moderat ya. Dalam bahasa yang digunakan adalah moderat. Kita sebagian besar adalah menggunakan mazhab Imam Syafi'i, tapi juga kita masih bisa menerima mazhab-mazhab yang lain dengan penuh rasa toleran dan menghormati di dalam agama yang sama maupun dengan agama yang lain. Karena kita ada di negara Indonesia yang sangat plural, sangat beragam, dari berbagai agama, dari berbagai suku, budaya dan sebagainya, itu sangat plural, dan kita sudah dilatih, dididik dengan karakter untuk moderat itu tadi. Jadi memang harus moderat. Kalau tidak ya rusak dan bubar bangsa kita gitu ya. Dan itu sudah menjadi ditanamkan di dalam karakter kita saya kira mulai dari kecil. Kalau dia asli orang Indonesia yang punya karakter seperti itu, kecuali mendapat pengaruh luar yang begitu kuat sehingga tercerabut, bahasa yang saya gunakan adalah tercerabut dari akar budaya Nusantaranya. Karena kalau dia orang Indonesia asli dengan karakter budaya Nusantaranya, itu sudah sangat moderat, artinya menghormati, ya kita tahu sendiri, betul, orang Indonesia itu sangat beragam, sangat plural gitu. Tapi menariknya, beragamnya orang Indonesia kan beda beragamnya dengan orang Inggris gitu ya. Orang Inggris juga beragam, mereka malah dari berbagai negara dengan eksistensi negaranya itu masih kuat. Kalau kita kan ya memang ada juga sih etnis-etnis di luar Indonesia, tapi kan negara Indonesianya itu masih kuat. Tadi pertanyaannya kemana lagi ya? Nah, baik. Tadi membahas berarti kan seputar bagaimana balance-nya antara spiritual dan intelektual anak muda. Tadi dari Prof sendiri kan sebenarnya sudah juga menyampaikan bahwa dari sisi faktor keluarga dan bahkan doktrin juga menarik begitu Prof. Dan yang akhirnya ini terkait gitu, berkaitan dengan majelis taklim juga, mungkin bagaimana sekarang tadi Prof sampaikan majelis taklim ini sudah banyak berkembang pesat. Begitupun untuk anak-anak muda nih Prof, mungkin banyak sekali ada sekarang beberapa majelis taklim yang sudah menyasar kepada isu-isu yang terkini ataupun isu-isu yang mungkin relate sama anak muda. Nah, apakah ini juga merupakan faktor perkembangan yang cukup baik untuk membalanskan di antara keduanya itu, Prof? Betul sekali. Jadi itu menjadi salah satu alternatif bahasa saya ya. Ya harusnya tidak hanya alternatif tapi menjadi kajian utama gitu ya. Tapi seringkali kan masih menjadi alternatif. Kalau saya melihat tuh kita coba untuk setback ya, bukan setback sih, tapi bagaimana melihat peta. Kalau saya menyebutnya adalah peta pendidikan Islam di Indonesia. Ini sangat berbeda. Peta pendidikan Islam di Indonesia. Mungkin tidak banyak negara yang kemudian mewajibkan dari segi pendidikan formalnya, itu mewajibkan pelajaran agama di sekolah formal. Di dunia luar itu jarang sekali untuk bisa mewajibkan, karena kita kan plural tadi ya, karena kalau negara Islam kan jelas sendiri ya, berbeda dengan negara kita yang plural. Jadi negara kita itu untuk yang di sekolah umum sudah diwajibkan. Nah, kita juga lembaga pendidikannya kan ada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama di mana
pendidikan keislamannya atau keagamaannya, tidak hanya Islam kan, keagamaannya itu lebih banyak atau persentasenya bisa 30%, bahkan di beberapa ini sampai 50%, itu menunjukkan bahwa untuk religiusitas yang tadi saya sampaikan, karena baru doktrin ya, yang pertama doktrin, jadi itu sangat berpengaruh sekali peta pendidikan dan bagaimana model atau struktur pendidikan di Indonesia, khususnya terkait pendidikan agama, itu kan berbeda dan kuat sekali. Kita tuh nggak tanggung-tanggung ya kalau saya melihat petanya gitu. Peta pendidikan Islam di Indonesia itu kalau pendidikan formal ada yang namanya mata pelajaran. Itu namanya kurikulum wajib nasional. Kalau kita di perguruan tinggi ada 3 mata kuliah yang wajib ada. Yang pertama PKN, Pancasila. Istilahnya itu Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua itu adalah agama. Yang ketiga bahasa Indonesia. Maka agama itu kan wajib. Ketika agama wajib itu kan akan mempengaruhi mau itu diperhatikan atau tidak, tapi ketika itu wajib kan mempengaruhi itu ya dari segi pendidikan formal yang non keagamaan. Kalau non keagamaan banyak sekali. Yang namanya madrasah sekarang itu menjadi pendidikan yang banyak diminati. Iya, banyak diminati. Bahkan kalau di Jawa Timur itu MI itu lebih banyak siswanya, peserta didiknya daripada SD. Ini makanya menarik. Oh ternyata sekolah-sekolah dengan muatan keagamaan lebih banyak itu ternyata diminati. Artinya apa? Ini terkait dengan pertanyaan sampean tadi ya, bahwa bagaimana pendidikan terutama agar balance antara spiritual, antara religiusitas dengan pendidikan umum. Itu untuk kasus di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Termasuk diantaranya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kemudian mendukung, karena manfaatnya jelas ya, mendukung program-program pendidikan dengan muatan pendidikan agama yang lebih. Karena kalau perspektif dan pengalaman bangsa Indonesia, pendidikan dengan muatan keagamaan itu memberikan nilai plus. Iya kan? Yep. Nilai plus. Dan mereka ketika diminta untuk buat serius bisa. Mereka bisa masuk ke fakultas kedokteran tanpa meninggalkan religiusitasnya, keberagamaannya. Mereka bisa masuk ke fakultas-fakultas umum tanpa meninggalkan. Itu sangat berpengaruh menurut saya. Jadi justru ini yang harus menjadi ikon-ikon ya, yang bisa melakukan bahasa dakwah gitu ya, sesama. Karena dibutuhkan figur-figur tokoh-tokoh muda gitu ya, anak-anak gaul, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha untuk bisa seperti itu gitu. Jadi sharing informasi. Kalau mereka yang menyampaikan itu lebih mengena daripada orang tua terutama. Tapi kena pengalaman juga, saya. Kalau orang tua itu aduh Masya Allah yang terjadi ayal-ayalan nanti. Tapi kena juga kok Prof di hati. Nah yang tadi juga ini pengen di highlight juga nih Prof Sururin, salah satunya kan tadi Prof menyinggung bahwa membahas soal pendidikan tentunya nggak lepas dari kebijakan. Ya betul. Dan dari kebijakan ini juga dari orasi atau pidato Prof Sururin sendiri menyampaikan soal long life learning edukasi. Nah, kaitan di antara kebijakan dan long life education ini sendiri kan kalau dilihat nih Prof, kalau kadang aku sebagai anak muda kita tuh selalu dikejar-kejar banget sama umur. Aduh udah 25 nih, belum jadi apa-apa nih. Padahal baru mulai hidup. Aduh udah umur segini nih, belum ada achievement apa-apa. Dan kadang sampai mungkin ibu-ibu ataupun bapak-bapak padahal masih umur 50, itu masih di usia produktif. Namun terkadang lapangan kerja ataupun bahkan wadah-wadah untuk terus berkarya dan belajar itu belum dapat begitu Prof. Namun apakah majelis taklim ini bisa menjadi salah satu solusi juga begitu Prof untuk long life education ini? Oke, kita maknai long life education itu seperti apa dulu ya. Kalau long life education kita maknai sebagai belajar sepanjang hayat. Kapanpun kita belajar dan ketika kita menjadi orang sebagai pembelajar yang selalu belajar, saya kira tidak akan muncul macam-macam perspektif yang negatif tadi. Karena kita belajar, walaupun kita tahu ada target-target di dalam proses belajar tersebut. Misalnya, ketika mungkin karena usia 25 sudah lulus S1 gitu ya. Jadi masyarakat belum sukses nih Prof. Nah, itu yang kemudian
karena sangat dipengaruhi. Kalau dulu kan saya tidak sampai seperti itu ya. Jadi beda fase, beda tantangan, beda fase, beda apa ya istilahnya tuh lingkungannya tuh sangat berbeda. Saya generasi yang jadul sehingga tantangannya berbeda dengan saudara. Ini tidak lepas dari budaya-budaya yang ada, pengaruh-pengaruh yang ada gitu ya, bahwa usia 25 kalau di drama-drama gitu kan, apalagi ditonton itu drama Korea atau mungkin sinetron Indonesia jadi bos, yang 25 tahun, iya itu kan impossible gitu ya bagi kita yang memang prosesnya belajar. Saya kira kita tidak perlu membatasi dan terkungkung dengan perspektif-perspektif yang seperti itu. Kalau kita mengalir dengan bismillah, la haula wala quwata illa billah, kita sudah berupaya, berikhtiar, toh Allah yang berkehendak. Kalau kita punya, yaitu tadi, karena kita kan enaknya seimbang antara religiositas dengan upaya-upaya ikhtiar keduniawian lah istilahnya seperti itu ya. Itu kan seimbang, sehingga ya saya juga pernah merasakan kok. Ketika saya sudah usia berapa gitu belum menikah, merasa bahwa lingkungan itu kan menuntut kita. Iya kan? Buru-buru nikah gitu Iya, ya, Prof? betul. Jadi menuntut kita gitu. Dan itu sangat wajar karena memang tugas perkembangan kita itu adalah saatnya saat itu gitu loh. Jadi usia 25 tahun itu kan usia reproduktif yang paling bagus kan. Sangat wajar kalau kemudian ada dorongan dari masyarakat dan juga tuntutan karena kita tahu usia-usia itu adalah usia terbaik untuk reproduksi. Iya. Tapi jangan sampai itu membuat kita semakin terbebani, terbebani, kemudian nggak bisa malah berkembang lagi, karena begitu terbebani itu juga sangat mempengaruhi kalau kita tidak punya positive thinking ya. Kecuali kalau kita punya positive thinking, selalu husnudzon dan bismillah berbuat baik, Allah yang berkenan, Allah yang apa ya yang akan menentukan gitu. Kalau kita punya perspektif dan punya prinsip hidup seperti itu, sebenarnya menjadi nyaman. Tapi saya sangat memaklumi ketika usia-usia yang tadi saudara katakan, usia 25, apa pencapaian kita, apalagi dengan media-media sosial yang begitu gempurannya tuh Masya Allah. Kalau melihat drama-drama, Masya Allah, ini usia segini udah menjadi CEO semua. Bener. Atau kadang ngelihat pencapaian temen gitu, Prof, di sosial media tuh yang sering terjadi. Duh, udah sukses aja nih temen sebelah, sedangkan kita belum jadi apa-apa. Nah, terkadang ya itu menjadi salah satu apa yang kerap dialami juga mungkin Prof anak muda. Dari sistem atau stereotype ini selalu diburu-buru, baru misalkan umur 20-an, 25 atau berapa, udah nikah belum, jangan lupa. Meskipun terkadang ya udah sih santai dulu aja mungkin sekarang. Nah, mungkin itu nggak sih Prof salah satu tantangannya? Gini, kalau kita berpikiran terbuka, karena berpikir terbuka kan juga nggak mudah ya. Untuk bisa open minded, berpikir terbuka itu tidak mudah. Apalagi berpikir atau punya prinsip kita sudah berupaya, berikhtiar, Allah yang kemudian menentukan, itu kan tidak mudah. Tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Dan banyak orang yang mengalami tadi kecemasan, kegalauan karena tekanan-tekanan yang kadang-kadang bukan tekanan dari orang tua, tekanan sosial atau tekanan dari diri sendiri. Yang sering malah tekanan dari diri sendiri karena melihat orang lain atau melihat dari bacaan, kalau tidak bacaan tontonan gitu ya, yang kita lihat, yang kita tonton atau sekitar kita. Kalau sekitar kita, andaikan ada yang muda yang sukses, kayaknya proses itu benar-benar akan membawa hasil gitu loh. Jadi kalau kemudian prosesnya instan, kita bisa melihat kalau memang bukan keturunan yang benar-benar konglomerat bisa instan, apa benar bisa bertahan gitu ya. Ya kalau bisa bertahan ya berarti bagus sekali. Tapi proses instan itu pun juga tidak bagus kan, karena mental kita kadang-kadang butuh proses untuk bisa menjadi kuat. Butuh proses untuk bisa menjadi tangguh gitu ya. Jatuh bangun dulu gitu. Betul. Ya, Prof. Jadi bahasa saya tuh butuh proses. Ya bisa jatuh bangun tadi gitu ya. Untuk menjadi kuat, untuk bisa menjadi tangguh. Sehingga long life learning education itu jalan terus, bahwa kita butuh kekuatan-kekuatan mental kita untuk terus belajar dan menghadapi kehidupan sampai akhir nanti gitu. Tapi kalau saya kebetulan ngajar psikologi agama.
Saya juga dulu pernah ngajar tasawuf walaupun saya malu ya, sekarang udah nggak ngajar tasawuf lagi. Karena kebetulan tesis saya tentang Robiah, kemudian disertasi saya tentang tarekat gitu ya. Jadi mau nggak mau perspektif tasawuf seringkali menjadi bagian dari yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kepada di sekitar saya, itu seringkali saya bawa juga gitu ya, perspektif tasawufnya itu kita bawa, bahwa kita semua berikhtiar dan selalu positive thinking pada Allah. Apa yang kita angankan, apa yang kita, bahasa Jawa niku yang sending kerenteki gitu kan, yang kita ini kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, ya insya Allah. Kalau Allah belum mengijabah sekarang, mungkin pada saatnya Allah akan mengijabah. Dan itu tidak mudah. Benar, untuk Prof. Bisa nggak overthinking gitu ya, apalagi Prof. Betul. Jadi memang perlu untuk menguatkan mental kita, bahasa saya menguatkan mental kita. Dan itu butuh proses, tidak bisa instan. Kita butuh komunitas yang mensupport kita. Nah, mungkin juga yang menarik tadi Prof. Surorin juga sudah menyinggung begitu keterkaitan antara tarekat dan long life education learning ini, Prof. Jadi sebenarnya berangkat dari mana ide dan urgensi membuat ini, Prof? Saya ngeliat ya itu dasar istilahnya tuh, dasar keagamaannya kan jelas ya. Kita hadisnya udah jelas, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu jelas. Dan kita sudah diajarkan untuk belajar sepanjang hayat, dan kalau kita melihat memang kita belajarnya itu sepanjang hayat. Maka ketika tadi saya sampaikan, sekarang pun saya juga kuliah gitu ya, kuliah di AKN tadi. Masih terus kuliah, iya belajar. Jadi jiwa pembelajar itu bagian dari long life learning education. Memang ada yang diformalkan dan ada yang tidak diformalkan gitu. Lah kalau kita sudah mampu belajar sendiri tanpa ada komunitas, tapi kehidupan kita tuh butuh komunitas. Di mana komunitas itu mensupport kegiatan-kegiatan kita untuk bisa long life tadi. Butuh komunitas. Biar langsung tahu di lapangannya ya, seperti betul. Apa gitu ya, Prof? Iya, kalau sendiri itu malah teraliniasi dan sebagainya kan. Kita butuh komunitas. Komunitas itu bisa macam-macam, tidak mesti harus majelis taklim kan. Komunitas berdasarkan hobi, tapi carilah komunitas yang positif, komunitas yang mensupport, bukan komunitas yang membuat kita terpuruk, komunitas yang membuat kita tuh semakin tidak jelas, iya tidak jelas gitu kan. Kan komunitas banyak sekali dan orang pasti butuh komunitas, dan kebahagiaan seseorang itu salah satu diantaranya, indikatornya kan apakah dia punya komunitas atau tidak gitu ya. Jadi selain keluarga, pekerjaan, atau ada income gitu ya, dia juga butuh yang namanya komunitas. Nah, seringkali long life learning education itu bisa bertahan dan bisa terus dijalankan karena kita punya komunitas. Dan untuk Indonesia yang paling mudah komunitas di masyarakat tadi majelis taklim. Cuman majelis taklimnya kan macam-macam. Majelis taklim yang benar-benar, maka kemudian saya melihat itu kan di tarekat ya. Ketika saya menyampaikan orasi itu lifelong learning yang benar-benar teruji, baik itu dari segi, kalau kita berbicara pendidikan selalu ada tujuan. Yang pertama selalu ada tujuan. Tapi bagaimana kita mencapai tujuan? Maka ada materi, ada metode, ada guru, ada murid, dan ada komunitas, ada lingkungan. Dan saya melihat melalui tarekat, walaupun saya sendiri tidak bergabung dalam satu tarekat secara istiqomah gitu ya. Kalau saya ikut pengajiannya kan masih ngalap berkah, bahasanya apa itu ngalap berkah. Bahasa yang saya gunakan adalah ngalap berkah. Itu benar-benar mulai dari pendidikan mana sih di dalam majelis taklim gitu ya, yang kemudian memang ada. Saya kemarin ke Bandung bareng dengan pengurus yang Pokja Majelis Taklim nasional yang pusat itu ke Bandung. Bandung itu ada namanya majelis taklim berintegrasi, namanya bukan berintegrasi ya, istilahnya tuh konversi dengan diniyah. Jadi majelis taklim konversi diniyah. Jadi di majelis taklim itu mulai dari ada 3 level kalau nggak salah ya. Jadi level kelas-kelas gitu. Mereka masuknya tuh seminggu 2 kali. Kalau nggak salah Senin Kemis atau hari apa ya? Kalau nggak salah Senin Kemis. Jadi jadi seperti sekolah diniyah.
Mereka juga ada gurunya, mereka ada rapotnya, mereka mau bayar. Majelis taklim terkonversi diniyah. Nah, ini berbeda dengan majelis taklim yang berbasis tarekat. Kalau berbasis tarekat, orang itu datang dengan kesadaran dirinya. Memang di majelis taklim manapun dia datang dengan sendirinya. Nggak ada itu paksaan, wajib gitu kan, nggak ada ya. Maka pendidikan orang dewasa, karena saya kaitkan dengan teori pendidikan ya. Pendidikan orang dewasa itu belajarnya karena kesadaran. Karena kebutuhan, sadar dan butuh, dimanapun. Kalau dia tidak sadar dan butuh, dia akan tereliminir dengan sendirinya. Dia tidak akan bisa aktif berikutnya. Karena itu tadi, kalau di dalam teori pendidikan, itu adalah pendidikan orang dewasa. Kalau sudah sampai long life education ke masa dewasa gitu ya. Walaupun kita belajar secara formal usia berapapun, saya barusan baca di media usia di atas 70, 80 masih bisa ikut wisuda gitu ya. Jadi menunjukkan memang semangat belajarnya itu kan pendidikan formal dan tidak banyak. Tapi yang banyak di masyarakat long life learning education itu yang paling sistematis, yang sudah teruji gitu ya, keberhasilannya itu yang berbasis tarekat untuk kasus di Indonesia. Yang mungkin di majelis dunia. taklim berarti begitu, Ya, Prof? majelis taklim kan banyak macamnya, berbasisnya kan macam-macam. Ada yang majelis taklim berbasis kantor, ada majelis taklim berbasis yang ada di masjid, ada yang di komunitas masyarakat, bahkan artis pun juga ada. Maka waktu saya presentasi tentang majelis taklim sebagai long life learning education, kemarin di Iran itu saya presentasi, mereka tuh bahasa Jawanya tuh melongo. Melongo itu apa? Ada ya, terkagum. Kok ada majelis taklim itu tidak hanya berdasarkan pada masyarakat. Masyarakat pun juga macam-macam. Ada khusus yang memang mereka itu dengan difabel. Ada itu. Jadi majelis taklim khusus yang anggotanya itu difabel, tunanetra. Ada juga majelis taklim itu khusus untuk remaja, iya kan? Iya. Ada juga yang khusus nanti anggota yang ada di komunitas kantor atau berdasarkan hobi atau macam-macam. Yang banyak itu ormas dan masyarakat, itu yang banyak yang ada di Indonesia. Tapi kan basisnya macam-macam. Di masyarakat pun juga ada yang di ormas pun juga macam-macam gitu ya. Ada juga yang berbasis pada tarekat. Nah, dari semua majelis taklim setelah saya amati, kebetulan penelitian saya juga tentang tarekat, maka untuk long life learning education yang teruji, sistematis, sudah berjalan sekian tahun dan tidak buyar-buyar, itu ya berdasarkan majelis taklim berbasis tarekat. Itulah long life learning education yang betul-betul ada di masyarakat dan sudah teruji. Karena di situ tujuannya jelas, ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahbatak wa gurunya jelas, muridnya jelas, materinya juga jelas gitu ya, materinya jelas, caranya pun juga jelas, evaluasinya pun juga jelas. Memang evaluasinya tidak tertulis, tapi mursyid langsung bisa mengevaluasi gitu. Komunitasnya pun juga jelas, karakter yang dibentuk pun hasilnya juga jelas. Maka saya mengangkatnya itu ketika orasi ilmiah saya. Berarti memang bisa dikatakan begitu ya Prof, bahwa komunitas salah satunya juga majelis taklim ini bisa menjadi wadah penghubung dari segala lini masyarakat maupun anak muda, bahkan orang tua begitu ya Prof. Dan yang menarik juga salah satunya majelis taklim tadi kita sudah bicarakan begitu ya Prof, terus berkembang pesat, bahkan saat ini sudah banyak sekali begitu majelis taklim yang menyasar langsung ke anak muda dengan isu-isu yang terkini, bahkan sudah ada juga yang berbayar dan ngantri banget Prof, sampai tiketnya aja tuh susah dapat nih buat ikut kajiannya. Nah ini berarti sudah menjadi langkah positif juga begitu ya mengenai pendidikan agar balance di antara intelektual dan juga nilai-nilai Islam begitu ya Prof. Kalau saya selalu melihatnya positif ya. Jadi enak. Kalau orang selalu melihat positif thinking itu enak. Walaupun majelis taklimnya berbayar, kita melihat sisi positifnya. Mungkin ada juga sisi negatifnya gitu ya. Tapi saya selalu melihat sisi positifnya. Ketika kemudian remaja berbondong-bondong ke arah sana itu lebih bagus. Karena pengaruh dari luar, terutama dari media itu Masya Allah, kuat banget. Mending dia bayar untuk itu daripada bayar untuk yang lain gitu ya. Yang manfaatnya mungkin tidak lama, iya betul. Tidak banyak dan tidak lama, tidak membekas gitu ya, berpengaruh dalam. Saya kira itu yang positif.
Saya tuh melihatnya selalu positif sih, jadi enak. Kayaknya tuh ngalir aja semua. Berarti bisa gitu. dikatakan juga angin segar inovasi untuk anak Betul. muda biar tetap terus ngaji gitu ya, Prof? Betul. Ya alhamdulillah. Semoga banyak juga kreativitas. Saya bilangnya itu adalah kreativitas ya. Tidak lepas dari kreativitas anak muda termasuk podcast seperti ini. Ini kan menjadi salah satu media gitu ya. Untuk Salah satu sharing media. dakwah tapi santai gitu ya, Iya Prof? betul. Dan segmennya semoga aja tidak, kalau majelis taklim kan orientasinya seringkali ibu-ibu yang sudah lansia gitu kan, yang duduknya selonjoran gitu ya. Ini bisa juga karena yang namanya media itu kan banyak sekali, termasuk media seperti ini, podcast, media menggunakan audio visual yang bisa disebar lebih luas lagi. Jadi dakwah bil IT, saya bilangnya dakwah bil IT gitu ya. Melalui digital begitu ya, Iya Prof? betul. Jadi dakwah kan macam-macam, bil mal, bil hal gitu ya, dan terutama bil lisan yang paling banyak itu kan bil lisan. Dan kita bisa melakukan menggunakan berbagai pendekatan, berbagai media, berbagai metode, tujuannya satu. Iya kan? Iya. Untuk mencari ilmu begitu Iya, ya, Prof? mencari ilmu. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah menguatkan keimanan kita, berusaha mendapatkan ridho dari Allah. Waduh, keren banget kalau ngomongnya kayak gitu, jadi malu Masya sendiri. Allah. Nah, selain berarti Prof soal dakwah digital gitu, kita membahas sedikit dari sisi akademik. Berarti seberapa pengaruh penting Prof untuk akademisi perempuan ini untuk menyebarkan ataupun menerapkan terkait integrasi pendidikan secara Islam ini sih, Prof? Gini, kalau dakwah digital dan sebagainya itu kan media, dan seringkali kita butuh gini. Kalau kita sendiri sebagai orang-orang dengan generasi-generasi yang bukan Gen Z atau generasi Alpha, dengan IT itu kan sebenarnya gaptek gitu ya. Maka dibutuhkan tenaga-tenaga muda untuk mengawal, untuk berkreasi gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan tenaga-tenaga muda. Jadi biasanya kalau orang-orang tokoh pasti dia punya tim, gitu ya. Untuk Tim berkolaborasi khusus. gitu ya, Prof? Betul, harusnya memang seperti itu, harus ada tim khusus. Kalau tidak ada, ya tidak akan terekspos atau dakwahnya tidak banyak dinikmati, tidak banyak memberikan pengaruh, bahasa saya ya. Jadi memang harus ramah terhadap IT walaupun melalui tenaga-tenaga muda, wajib. Kalau menurut saya harus orang-orang yang memang punya pemikiran yang bagus, punya ide-ide yang brilian, dan kemudian mampu menyampaikannya. Kadang-kadang kan tidak semua orang bisa menyampaikan gagasannya, atau mungkin bahasanya nggak Pada klik. kesempatan untuk Iya, menyampaikan begitu ya, betul. Prof? Bahasanya pun juga bisa dicerna, dinikmati gitu. Kecuali orang-orang yang sebenarnya tidak butuh podcast, banyak orang yang sudah podcast kan. Gus Baha itu kan khusus itu kalau Gus Baha itu ya. Jadi tidak perlu tim tim khusus, tapi orang sudah berbondong-bondong untuk bisa, kan channelnya bukan channel Gus Baha ya, channelnya nggak tahu itu channelnya siapa aja, tapi membahas Gus Baha itu kan orang-orang spesial. Dan kita butuh orang-orang yang, kalau ada banyak orang yang pinter seperti itu yang kebetulan bisa dijadikan sebagai referensi, Ataupun tidak role hanya model begitu ya, Prof? Ya? betul menjadi referensi. Bahkan yang sebenarnya teman saya sendiri itu tergugah kesadarannya itu karena Gus Baha. Karena dari sosial media juga gitu ya, Prof? Dari sosial media. Belum pernah ketemu langsung padahal. Belum ketemu langsung. Karena begitu mengikuti ceramahnya, apa yang saya butuhkan terjawab oleh Gus Baha. Nah itu, apa yang saya butuhkan terjawab. Nah, bagaimana menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda, Gen Z-nya atau generasi Alpha, oleh tokoh-tokoh, figur-figur dalam berbagai media, dalam berbagai kemasan, itu yang saat ini sangat dibutuhkan gitu. Nah, Termasuk ini, termasuk podcast ini. Termasuk podcast. Terima kasih Next Class podcast saat ini. Nah, mungkin Prof ngomongin generasi muda, terakhir bisa kasih kita pesan ataupun inspirasi begitu, Prof, bagaimana sih biar seimbang nih, tetap kritis seputar intelektual tapi juga menjaga spiritualitasnya nih, Prof. Tips and triknya dong boleh buat generasi-generasi muda dan penonton Next Class Podcast. Oke, baik. Sebenarnya tradisi membaca, literate ya, membaca, dan membaca. Ini yang sebenarnya orang membaca, tapi bukan membaca yang literate.
bukan membaca yang mencerdaskan, bukan membaca yang mencari solusi. Apalagi bahan bacaan sekarang kan instan dan hanya kutipan-kutipan, cuplikan-cuplikan. Kalau kemudian cuplikannya, quote-quote-nya itu bagus, nggak ada masalah. Nah sekarang ini kan seringkali termasuk tayangan-tayangan. Orang kan seringkali melihat tayangan kan hanya sekilas, potong-potong, kadang-kadang tidak komprehensif gitu ya. Padahal gagasannya aslinya bagus banget. Nah kalau kemudian budaya untuk bisa memahami, tidak hanya memahami satu ini ya, termasuk persoalan kehidupan nanti pada akhirnya akan mempengaruhi persoalan kehidupan, terutama membacanya itu kurang, ya ini yang menjadi kekhawatiran kita. Maka ayo bareng-bareng, kayak saya sering membaca aja, padahal saya juga enggak, saya juga malu ya. Tapi boleh budaya membaca, saya, betul, membaca. Kemudian kita perlu komunitas yang mensupport kita, dimanapun lah. Di kampus, di masyarakat, kita tuh perlu mencari komunitas yang bisa mempengaruhi positif. Karena ini di luar pendidikan formal, di dalam keluarga gitu ya. Itu saya kira membaca dan membaca. Membaca apapun. Membaca tidak mesti harus buku-buku yang tebal. Bahkan saya pernah membaca novel yang kemudian membuat saya, satu orang Jawa, tapi saya tidak begitu paham Islam di Jawa, tentang bagaimana perkembangan dan pengaruh di dalam, tidak hanya sekedar siapa rajanya, di mana kerajaannya, tidak seperti itu, tapi bagaimana kehidupan masyarakatnya. Justru saya mengetahui bagaimana tentang Islam di Jawa itu dari novel. Dan beberapa pengetahuan baru saya tahu misalnya bagaimana tradisi-tradisi itu justru dari membaca novel gitu ya. Jadi membaca tidak mesti harus membaca buku yang berat-berat, kadang-kadang butuh selingan bacaan-bacaan yang membuat kita tuh rileks dan bisa memberikan pengaruh dan dampak. Dan memang harus kita sortir dulu ya bacaan apa aja, apalagi sekarang dengan media yang sangat mudah sekali kita mengakses gitu, tapi ya tantangannya berat sekali. Benar. Tapi tetap harus ada. Tapi tetap kuncinya adalah membaca yang literate. Iya, karena kalau ada kutipan nih Prof, katanya buku kan adalah jendela dunia. Betul. Dan kita selalu belajar sampai sepanjang masa. Betul. Terima kasih Prof Surin atas mohon maaf ilmunya kalau kemudian tidak sistematis jawabnya. Sharing pengalaman dan ilmunya. Tentunya ini menjadi episode yang bermanfaat untuk penonton Next Class Podcast. Terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di YouTube LP2M UIN Jakarta. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama.